Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang masalah joki pinjol. Banyak yang bertanya-tanya, bener nggak sih Bang, joki pinjol itu bisa pasti atau auto approve atau auto disetujui ketika mereka mengajukan pinjaman online? Banyak yang tertarik karena mereka ingin mengajukan pinjaman online karena mereka sering banget ditolak ketika mengajukan pinjaman online sendiri. Di video kali ini saya akan membahas mengenai hal tersebut ya teman-teman. Kita akan bongkar rahasia dari joki pinjol itu. Kenapa mereka bisa gampang banget disetujui dan pasti cair. Benarkah demikian atau mereka hanya bohong belaka? Oke, sebelum itu kita kenali dulu nih joki pinjol ini seperti apa. Joki pinjol ini joki pinjol apa? Ada joki pinjol yang khusus pinjol legal, pinjol ilegal, atau mungkin keduanya. Dan dari mana sumbernya? Saya yakin kalian yang menonton video ini pasti pernah mendapatkan penawaran joki pinjol dari Instagram, dari Facebook, bahkan dari Twitter sekalipun. Yang paling marak saat ini adalah dari DM Instagram. Entah dari mana mereka bisa mengetahui Instagram kalian dan nge-DM kalian. Biasanya kalian sempat nge-like postingan-postingan di pinjol-pinjol atau mungkin kalian nge-follow akun pinjol di luar sana. Itulah cara mereka mengetahui bahwa kalian ini sepertinya membutuhkan. Ada banyak modus juga dari Facebook. Di Facebook kan banyak grup-grup juga pinjaman online ya. Nah dari situlah mereka mencari mangsa-mangsa yang dijadikan target sebagai calon customernya, yaitu orang yang membutuhkan jasa joki pinjol. Nah apa sih yang dilakukan joki pinjol ini? Kenapa joki pinjol ini gampang banget cair dan pasti cair? Padahal kita sendiri ketika mencoba mengajukan pinjaman online tapi kita gagal mulu atau ditolakin. Fakta menarik yang mungkin harus kalian tahu, ada beberapa faktor yang menyebabkan kalian atau pinjaman online kalian itu ditolak. Yaitu kalian pernah galbay, data kalian jelek, atau mungkin istilahnya orang-orang pinjol itu bilang datanya busuk, atau slip OJK kalian juga bermasalah. Dengan kata lain, kalau slip OJK bermasalah, berarti kalian pernah ada status kredit macet teman-teman. Pertanyaan adalah, bisa nggak sih joki pinjol seperti ini meloloskan pinjaman kalian dan membuat pinjaman kalian ini diterima? Sayangnya hal ini sangat-sangat tidak mungkin. Kemungkinan kecil sekali kecuali pinjol-pinjol yang kalian ajukan itu pertama pinjol ilegal. Terus kemudian yang kedua, pinjol legal tapi mereka tidak terlalu ketat dan mereka tidak terlalu memperdulikan histori kalian. Nah ini jarang terjadi, tapi ada beberapa kasus yang seperti ini. Dari sinilah joki-joki pinjol sini berhasil mencairkan pinjaman kalian, yang mana fee-nya nanti itu sekitar 40-60%. Ini merugikan banget buat kalian semua. Banyak sekali promosi-promosi joki pinjol itu dengan fee 40-60 dan kalian tidak perlu bayar dulu, kalau cair baru kalian bayar. Merupakan jebakan-jebakan yang mungkin sangat menggiurkan ya, dimana kalian akan merasa nih, wah enak juga nih pakai joki pinjol, saya nggak perlu bayar dulu, kalau berhasil saya dapat uangnya, dapat pencairan dananya. Kalau gagal, saya nggak perlu bayar apapun. Nah inilah konsep dasar, pemikiran dasar kenapa jasa joki pinjol itu masih banyak peminatnya sampai saat ini. Padahal resiko dibaliknya sangatlah besar. Ya sebagai contoh, mungkin kalian uangnya akan diajukan di pinjol ilegal. Data yang dikorbankan adalah data kalian, KTP tentunya pakai KTP kalian, dan data-data pribadi kalian juga digunakan untuk pinjol ilegal tersebut. Yang mana si joki ini enak banget, mereka tidak pernah mendapatkan resiko apapun karena mereka tidak menggunakan data pribadi mereka. Mereka menerima uang dan kalau mereka gagal pun mereka juga nggak dirugikan. Nah yang dipromosikan kepada kalian, yang diinfokan kepada kalian tentang bukti-bukti kesuksesan mereka, tentang bukti-bukti pencairan mereka, itu biasanya memang data-data di awal yang sudah bersih, data-data orang yang tidak pernah minjol, data-data orang yang mungkin tidak pernah gagal bayar atau telat bayar, sehingga jasa joki ini sukses. Jasa joki ini bisa mencairkan pinjaman kalian. Ya intinya adalah data kalian dan profil keuangan kalian. Udah itu aja. Si joki ini memang mereka memiliki pengalaman, di mana mereka harus tahu nih apa yang harus diubah datanya, apa yang harus diisi dan ngisinya bagaimana. Contoh simpelnya adalah seperti ini. Pekerjaan, misal data kalian ini kalian kerja itu sebelumnya nulis cuma setahun atau kurang dari setahun. Nah si joki pinjol ini akan mengubahnya menjadi 3 tahun atau 4 tahun. Masalah kayak contoh alamat tempat tinggal yang mungkin kalian kemarin sebelumnya jujur kalian tidak tinggal di rumah sendiri. Nah si joki pinjol ini membuat sebuah alamat palsu, alamat fake
yang mana di sini nanti akan dituliskan bahwa alamat kalian itu memang alamat yang meyakinkan ya. Jadi pada dasarnya mereka tidak mempunyai kelebihan khusus untuk menghapus data galbay kalian dan bisa membuat kalian ini dapat dicairkan uangnya. Sebelumnya mungkin kalian gagal, tapi dengan dilakukan jasa joki ini kalian berhasil hanya karena proses pengisian, bukan karena cara mereka untuk menghapus galbay kalian sebelumnya. Ingat, tidak ada satu orang pun yang bisa menghapus atau memutihkan, membersihkan tanggungan pinjaman online kalian di pinjol legal terutama. Selanjutnya untuk masalah pinjol ilegal. Memang jasa joki-joki pinjol ini lebih ahli kalau mengajukan pinjol ilegal, di mana data kalian yang akan dikorbankan. Resikonya adalah kalian akan menerima teror, resiko-resiko negatif, ada kemungkinan penipuan, banyak hal lah. Yang mana jasa joki pinjol ini akan lepas tangan dan kalian akan menerima resikonya sendiri. Selain itu, akan banyak juga kemungkinan bahwa kalian ini juga ditipu oleh oknum dari jasa joki pinjol ini. Itulah banyak hal-hal atau rahasia-rahasia joki pinjol yang banyak orang tidak ketahui. Orang melihatnya yang indah-indah aja, orang melihatnya yang disetujui-setujui aja. Padahal di luar sana banyak banget yang ditolak teman-teman ya. Karena apa? Karena mereka mengincar orang-orang yang memang datanya bersih, cuman mereka tidak bisa aja cara ngajuinnya. Sehingga ini merupakan kerugian besar kalau menurut saya. 40-60% loh, bayangkan. Kalian pinjam 1 juta, kalian cuma dapat 600.000 dan kalian harus bayar 1 juta penuh, namun ditambah juga dengan bunga-bunga dan denda jika kalian telat. Sedangkan si jasa joki pinjol ini dengan enaknya pergi begitu saja setelah menerima uang kalian. Itulah salah satu resiko yang harus teman-teman perhatikan dan teman-teman pertimbangkan ketika teman-teman ditawari oleh jasa joki pinjol. Sekian dulu video kali ini, terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.